warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota Leli, Nabila, Syafa, Almira, dan Azahra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah landasan pendidikan, yaitu landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Nah, izinkan saya untuk memulai presentasi yang menjelaskan seputar manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Manusia adalah individu yang unik. Walaupun unik, manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah salah satu bagian dari masyarakat. Apa sih masyarakat itu? Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam waktu yang lama dan menciptakan kebudayaan. Kebudayaan ini berupa nilai, norma, pola perilaku, dan hasil karya manusia. Dalam masyarakat, terdapat struktur sosial yang mencakup peranan dan status. Kemudian, setiap orang memiliki kedudukan dan peranan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan norma. Jika dilaksanakan tidak sesuai dengan norma ataupun terjadi pelanggaran, maka harus ada pengendalian sosial. Nah, dalam perspektif sosiologi dan antropologi, pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi, yaitu proses belajar nilai, norma, budaya agar seseorang mampu hidup bermasyarakat. Nah, melalui pendidikan, kebudayaan itu dapat diwariskan untuk generasi berikutnya. Pendidikan sebagai penata sosial. Artinya, pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki tujuan, aturan, struktur, serta peran yang jelas. Contohnya seperti guru, siswa, dan kepala sekolah. Melalui struktur tersebut, pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, mengembangkan kemampuan individu, serta menjaga keteraturan sosial. Dan dengan kata lain, pendidikan membentuk pribadi yang mampu untuk hidup sesuai norma dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pelaksanaannya, pendidikan terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur informal, formal, dan juga non-formal. Untuk jalur informal biasanya dilakukan secara sehari-hari di lingkungan keluarga dan juga berlangsung secara alami. Contohnya adalah pendidikan karakter dan moral, keterampilan hidup, dan juga pendidikan agama yang diajarkan mulai dari kecil. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga atau peranata sosial yang memiliki struktur, aturan, dan kurikulum yang jelas. Sekolah berfungsi untuk melaksanakan proses pembelajaran secara terencana dan berjenjang, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki beberapa komponen seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana-prasarana, serta sistem evaluasi. Dalam proses sosialisasi terdapat perbedaan antara sekolah dengan keluarga. Kalau di sekolah, anak belajar lebih mandiri, sedangkan di keluarga, anak lebih banyak diperlakukan berdasarkan status dan kedekatan emosional. Selain itu, terdapat pendidikan non-formal yang berlangsung di luar sekolah namun tetap terstruktur seperti kursus, pelatihan, kelompok belajar, les, dan sebagainya. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pelengkap, penambah, atau pengganti pendidikan formal dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan kecakapan hidup. Ada hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan, yang dimana sifatnya itu bersifat timbal balik. Masyarakat memberikan nilai kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman kepada pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menghasilkan individu yang siap berperan aktif dalam masyarakat. Dan di sini, pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservatif untuk melestarikan budaya, serta fungsi inovatif untuk mendorong perubahan dan kemajuan sosial. Melalui peran tersebut, pendidikan menjadi kunci keberlangsungan sekaligus perkembangan dalam suatu lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu dimensi nomotetis dan dimensi ideografis. Dimensi nomotetis meliputi variabel pranata, peranan, dan harapan-harapan sosial. Sedangkan dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan perorangan. Pola nomotetis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif daripada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan peran yang seharusnya dan harapan sosial daripada tuntutan dan kebutuhan pribadi.
Pendidikan berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan apa yang ingin mereka kembangkan pada dirinya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Yang terakhir ada pola sikap guru kepada murid dan implikasinya terhadap fungsi dan juga tipe guru. Di pola pertama, guru berasumsi bahwa muridnya itu belum menguasai kebudayaan, sedangkan dalam pendidikan diartikan sebagai enkulturasi. Maka implikasinya, guru dapat menggiring murid-muridnya dengan memilihkan apa yang terbaik untuk mereka. Maka di sini, guru itu digolongkan sebagai kategori pengembala singa. Di pola kedua, guru berasumsi bahwa muridnya itu sudah mempunyai dorongan untuk belajar, tetapi materi yang disuguhkan cukup berat dan juga kurang menarik bagi muridnya. Maka implikasinya di sini guru berfungsi untuk mendorong muridnya dan menjadikan pembelajaran terasa mudah dan menyenangkan. Guru di sini dikategorikan sebagai tipe penghibur. Masuk ke tipe terakhir, yaitu tipe ketiga, guru berasumsi bahwa muridnya ini sudah mempunyai dorongan untuk belajar dan dengan harapan bahwa muridnya dapat menggali sumber belajarnya lebih dalam lagi. Maka implikasinya di sini guru berfungsi untuk memberikan kebebasan kepada muridnya baik secara individu maupun kelompok. Dan tipe guru ini dikategorikan sebagai tipe guru romantik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada bab 5 landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan dibuka sesi komentar dan juga sesi tanya jawab.